Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatkur Rahman Al-Banjari, SEME, selaku dosen pengampu Lembaga Keuangan Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Tias Putri Nurpitasari NIM 010, Iris Kartika Novitasari NIM 014, Muhammad Ikhwan Nurdin NIM 026, Nurul Afidah NIM 035. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi tentang pasar modal syariah. Adapun pokok bahasan dari materi ini yaitu definisi pasar modal syariah, karakteristik pasar modal syariah, perkembangan pasar modal di Indonesia, instrumen pasar modal syariah di Indonesia, resiko berinvestasi di pasar modal, dan strategi pengembangan pasar modal syariah. Definisi pasar modal syariah. Secara umum, yang dimaksud dengan pasar modal syariah atau sering disebut juga dengan pasar modal Islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua faktor yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Jadi cara kita untuk memahami atau mempelajari pasar modal syariah, maka kita harus menggunakan konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya menjadi suatu keharusan. Tidak bisa dipilah antara keduanya. Dan prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal atau peraturan otoritas jasa keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Karakteristik dari pasar modal syariah. Yang pertama, bebas dari pemaksaan. Menurut kaidah ini, investor memiliki hak untuk bertransaksi dan bebas membuat kontrak. Di samping itu, investor berhak mencapai informasi pada saat yang sama dan tidak boleh ditekan untuk membuka rahasia tertentu. Yang kedua, bebas dari salah interpretasi. Dalam hal ini, investor memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, sehingga tidak menimbulkan salah interpretasi atau pendapatnya. Yang ketiga, hak untuk mendapatkan informasi yang sama. Seluruh investor memiliki akses yang sama untuk mendapatkan satu set informasi yang khusus. Apabila satu pihak memiliki satu set informasi, maka harus dikemukakan kepada yang lain. Yang keempat, hak untuk memproses informasi yang sama. Dalam hal ini, investor memiliki hak dan kemampuan yang sama dalam memproses informasi, di mana tidak ada satu pihak yang dirugikan. Yang kelima, bebas dari gejolak hati. Dalam hal ini, seluruh investor selayaknya terbebas dari berbuat kesalahan karena kurangnya pengendalian diri. Yang keenam, hak untuk bertransaksi pada harga yang efisien. Investor melakukan transaksi pada tingkat harga yang menurut persepsinya efisien atau benar. Yang ketujuh, hak untuk memiliki kekuatan tawar-menawar yang sama. Bahwa dalam bertransaksi, para investor memiliki kekuatan tawar yang sama untuk melakukan negosiasi. Perkembangan pasar modal di Indonesia sebagai segala aktivitas dan penawaran efek atau surat harga kepada masyarakat, segala aktivitas perusahaan publik yang berkaitan dengan surat harga yang telah diterbitkannya, serta segala aktivitas yang berkaitan dengan institusi dan profesi yang berkaitan dengan surat harga. Mengenai sistem kelembagaan pasar modal, otoritas tertinggi dalam pasar modal Indonesia adalah mencari keuntungan yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan umum di bidang pasar modal, sedangkan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari, aliran modal
Kegiatan pasar modal dilakukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal. Instrumen pasar modal syariah. Pasar modal bias dikenal dengan istilah bursa efek. Pada pasar modal, kamu bisa menemukan berbagai jenis surat harga yang setiap hari perdagangan atau diperjualbelikan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya adalah: yang pertama, saham. Saham adalah surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua, obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Yang ketiga, reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Yang keempat, ETF, semacam reksadana yang dijual lewat bursa efek. Resiko berinvestasi di pasar modal syariah. Di sini ada 4 resiko yang harus diketahui saat investasi saham di pasar modal syariah. Semua hal yang telah dikerjakan pasti tidak luput dari adanya suatu resiko. Salah satunya adalah investasi. Dalam dunia investasi itu tidak selamanya kita mendapatkan keuntungan terus, melainkan kita juga pasti akan dihadapkan oleh suatu ketidakpastian, di mana ketidakpastian inilah yang dinamakan dengan resiko. Sebelum terjun ke dalam dunia investasi, kita harus pahami beberapa resiko yang akan terjadi jika berinvestasi saham di pasar modal syariah. Di antaranya sebagai berikut. 1. Capital loss. Resiko investasi di pasar modal syariah. Capital loss pasti sudah tidak terdengar asing bagi kalian yang seorang investor. Seorang investor tidak selamanya mendapatkan keuntungan secara terus-menerus, melainkan adanya risiko kerugian juga mungkin akan terjadi. Misalnya, si A membeli saham BIRS dengan harga 2.880 per lot. Kemudian, harga saham BIRS mengalami penurunan hingga 2.000 per lot. Karena si A takut harga saham mengalami penurunan yang drastis, si A tersebut menjual saham dengan harga 2.000, sehingga dalam hal ini si A mengalami kerugian sebesar 880.000 per lot saham. Kondisi inilah yang dinamakan dengan capital loss. Yang kedua, saham keluar dari daftar efek syariah atau disingkat dengan DES. Selain capital loss, resiko yang kemungkinan akan terjadi jika berinvestasi saham di pasar modal syariah yaitu saham perusahaan keluar dari daftar efek syariah DES. Jika saham yang kamu miliki keluar dari DES, maka sahammu dianjurkan untuk dijual dalam jangka waktu 10 hari setelah saham tersebut efektif keluar dari daftar efek syariah. Saham yang keluar dari DES ini dikarenakan perusahaannya telah melakukan penyimpangan prinsip syariah. Yang ketiga, resiko likuidasi perusahaan pada pasar modal syariah. Resiko likuidasi ini terjadi di mana perusahaan yang sahamnya kamu miliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Nah, dengan kebangkrutan yang dialami oleh perusahaan ini, perusahaan tersebut akan dibubarkan atau istilahnya dilikuidasi. Tentunya hal ini sangat merugikan seorang investor. Kenapa begitu? Karena dengan adanya likuidasi perusahaan ini, seorang investor akan mendapatkan prioritas terakhir dalam hal klaim penanaman modalnya. Investor akan mendapatkan haknya apabila seluruh kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan telah dilunasi. Namun, apabila tidak terdapat sisa dari hasil penjualan aset tersebut, maka investor tidak akan mendapatkan haknya. Untuk itu, jadilah investor yang cerdas dan bijak. Cerdas dalam hal ini berarti seorang investor harus mengikuti dan memantau perkembangan perusahaan yang sahamnya kamu beli. 4. Delisting dari bursa. Resiko yang mungkin terjadi dalam investasi saham syariah adalah delisting. Delisting ini berarti penghapusan pencatatan saham di bursa oleh Bursa Efek Indonesia. Artinya, saham yang sebelumnya diperdagangkan di BEI akan dihapus dari daftar perusahaan publik,
sehingga sahamnya tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar modal. Jadi, tidak selamanya saham dapat diperjualbelikan. Emiten yang telah tercatat dan diperdagangkan di BEI bisa keluar atau dikeluarkan apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu pada emiten. Penghapusan ini bersifat sukarela atau voluntary delisting maupun paksaan atau forced delisting. Strategi pengembangan pasar modal syariah dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi yang didasari prinsip syariah dan dilandasi akan keyakinan potensi berkembangnya pasar modal syariah yang akan menjadi salah satu pilar penunjang industri pasar modal Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapepam LK Departemen Keuangan Republik Indonesia RI telah menyusun Master Plan Pasar Modal Indonesia tahun 2005 sampai 2009. Di dalamnya terdapat dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah, yaitu 1. Penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong pengembangannya. 2. Mendorong pengembangan serta penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Bursa Efek Indonesia dan Dana Reksa Investment Management atau DIM pada tahun 2000 telah meluncurkan Jakarta Islamic Index atau JEI yang terdiri dari 30 saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, dua strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam LK dalam implementasi strategi, yaitu 1. Mengatur penerapan prinsip syariah, 2. Menyusun standar akuntansi, 3. Melakukan sosialisasi penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam rangka peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku pasar, 4. Mengembangkan produk pasar modal berbasis syariah yang telah ada, 5. Menciptakan produk pasar modal berbasis syariah yang baru, 6. Melakukan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal berbasis syariah antara regulator, DSN, MUI, dan pelaku pasar.